ada Teteh sudah datang. Terima kasih Teteh udah datang di acara kita. Oh, seblak teh. Iya, udah Saatnya pernah kan? emak-emak bicara blak-blakan. Iya, saatnya mak bicara belak-belakan. Nah. Hari ini kita akan belak-belakan di sini Teh. Blak-blakan naon ya? Kita ngomongin pria hari ini. Pria sejati. Pria sejati, pria idaman. Pria idaman, pria sejati. Menurut Teteh nih, pria sejati itu yang kayak gimana sih? Ya nu siga salaki abi. Weh. Ya, beda-beda atuh. Tiap orang memandang laki-laki kan beda-beda. Iya. Hai cek abi masalah laki abi pangkasepna, pangbageurna. Kalau Kan saya belum tentu cek iya. orang lain. Kalau saya emang lihat laki-laki teh yang ganteng kayak suami saya. Kan tetep Banyak duitnya, tapi suami saya nggak banyak duit. Nggak hanya bercanda. Menurut Teteh apa lagi? kamu dikategorikan merenya rata-rata perempuan teh pria sejati, pria idaman teh tiga tadi kan kasep, badannya kekar, Dadanya bidang gitu ya. terus duitnya loba, Weh, mobilnya anu mahal. rumahnya kayak istana. Nah, kan beda-beda, tapi aya oge kadang orang ngelihat yang sederhana. Jadi beda-beda sih teh. Pria idaman mah kumaha jelema nak Iya. memandangnya. Teh, banyak juga ibu-ibu yang mengagumi orang yang salah ya. Jadi misalkan gini, sebenarnya kita udah lihat kelakuannya jelek nih, tapi karena dia ganteng gitu ya, banyak uang, sampai tergila-gila. Yang lagi viral gitu. itu. Nah itu seperti itu. Ya, dengarti abi oge. Padahal kelakuannya misalkan kita udah tahu gitu ya, kelakuannya nggak baik, Oh, tapi udah kita jelas, masih kagum gitu. Nah itu gimana ya? Ya itu kembali lagi yang dia kagumin teh apa? Kalau kita kan namanya manusia ada beda pendapat lah meureun cek abi kan. Salaki abi pangkasepna kan cek bulina mah biasa aja. Yang mungkin ketika orang-orang melihat si sosok ini kagum mungkin dari suaranya, dari perawakannya, tidak melihat dari kelakuanna. Sedangkan mungkin Teh Lina ataupun saya pribadi ngelihat kelakuanana gitu, jadi teresep kan. Tapi kan orang mungkin hanya melihat tampilan hungkul. Bener nggak? Tapi di luaran sana ya Teteh ya banyak wanita-wanita gitu ya yang punya pria idaman lain. Wah, eta mah berat. Eta teh geus salah cek abi mah. Tapi sih wajar. Kayak tapi bukan wajar dalam arti terkadang memang disebut zamanna atau disebut zamananya kumahanya banyak sih kejadian. Oh, tadi kata Teteh itu salah gitu ya. Tapi kan ketika mungkin Teteh bilang gitu karena belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan belum tentu kan. Iya. Teteh bisa jadi maksudnya seperti mereka. Bisa jadi. Tapi mungkin tergantung kembali kepada orangnya teh. Kembali kepada orangnya ya. Lamun misalkan saya pribadi saya mengagumi satu sosok, tapi ya cukup mengagumi gitu kan. Tapi ya tergantung sih, bingung. Jadi masalah kita mencintai laki-laki lain yang selain suami itu mah kan terkadang ya istilah mencintai tidak harus memiliki. Weh. Kan? Nah, ada yang kayak, tapi kalau teman saya tuh curhat gini, dia tuh pengen memiliki. Jadi dia Memiliki bilang naon? memiliki suami orang Oh. gitu. Jadi dia tuh curhat sama saya gini, Lin, sekarang suami saya itu sudah tidak romantis lagi. Rokok makan gratis. Romantis sudah nggak disayang-sayang lagi gitu ya, udah nggak perhatian lagi. Terus saya tuh udah bosen gitu dengan suami saya. Sekarang ada cowok loh yang suka sama saya. Aduh, saya tuh sayang banget sama dia tuh perhatian gitu ya. Saya kalau mau kemana-mana tuh ditanya, diantar. Sedangkan suami saya disuruh antar, dia tuh nggak mau gitu, bilang gitu. Seandainya ke Teteh curhat seperti itu, Teteh jawabannya gimana? Ya jelas atuh pasti kita bilangnya salah. Jelas kan? Terus yang kedua, kembali mengingatkan kalau posisi dia sebagai istri
yang istilah suaminya mencintai perempuan lain bakal kumaha. Kan kembali kepada dia sendiri harus, namun bahasanya mah tenggang rasa. Misalkan suami kita sendiri selingkuh, perasaan dia gimana? Kan pasti sakit juga kan? Ya mungkin dia belum pernah diselingkuhin, jadi dia nggak tahu. Bisa jadi sih. Tapi ya sebenarnya mah pribadi Abi, sebenarnya mah sih mendingan kita teh mencoba menghargai diri kita sendiri, weh. Ya menghargai diri sendiri teh kan bukan berarti harus bagaimana, tapi dengan kita istilahnya menghargai diri kita sendiri. Kalau misalkan kita mencintai laki-laki lain diteruskan, misalkan kebablasan, harusnya kita sendiri yang bisa stop, cek habis. Tapi kan pendapat orang beda-beda. Mungkin tuntutan temen tetehnya itu melihat suaminya sekarang itu meren kurang perhatian, harusnya dibalik kurang perhatian dia teh lagi ngapain, apa kerjaannya banyak, meren. Misalkan terus dia ngerasa suaminya tidak romantis lagi, atau kitanya aja yang romantis sama dia. Ya, iya, benar. Kitanya aja yang jadi istilahnya mah mengingatkan kembali. Pah dulu kita kan begini, pah dulu kan begitu, sekarang kenapa sih papa begini? Wajar. Jadi kita jangan hanya menuntut aja gitu ya. Iya. Kadang kan kita hanya menuntut sama suami, kita gimana? Kita udah perhatian belum sama suami? Nah, itu. Mungkin suami kita juga mungkin pengen perhatian juga dari kita ya, pengen romantis juga gitu ya. Jadi memang aya kalana si ABG jeung salaki ya nya curhat ya. Jeung salaki kalau misalkan salaki asa beda teh, ku naon sih ayah mun asa beda? Ibu karek ngomong sedikit lagi langsung ngebentak misalkan ya teh. Iya. Terus ayah dia ngomong, bapak teh tersep ngomongnya gini. Jadi kita teh mempelajari. Jadi kita teh kayak apa ya? Introspeksi diri. Jadi kalau suami kita berubah itu jangan hanya menyalahkan suami kita kenapa berubah, tapi kita sendiri introspeksi. Suami berubah teh karena mungkin apa, salah gitu kita. ya? Iya. Mungkin salah kita di omongan, salah kita di sikap, kan kita tidak tahu. Iya, betul. Nah, Teh Lina sendiri gimana menghadapi situasi seperti itu? Misalkan dikasih kesempatan nih. Ayo, sekarang mah ya istilah cinta lama bersemi kembali. Misalkan ada sebuah acara reuni ya, banyak terjadi ayeuna keur viral. Dari sebuah acara reuni ketemu cinta pertama SMA. Nah, ketemu lagi. Nah, membulina misalkan ada reuni ketemu sama cinta pertama lagi kumaha. Iya. Bukan hanya reuni saja, sekarang kan banyak bertemu di Facebook. Sekarang kan zamannya modern kan di Instagram. Nah, terus sosmednya bahaya. Sosmednya bahaya. Kalau kita memakainya tidak baik gitu ya. Jadi mempergunakannya gimana? Nah, memang kalau saya sendiri sih ketika diperhadapkan seperti itu, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Iya. Apakah kita mengasihi suami kita gitu. Nah, ketika kita mengasihi suami kita tidak akan tega melakukan itu. Kita kan akan merasa bersalah gitu ya. Tapi yang saya tanggapi di sini kembali lagi kita mengingat lagi perjanjian kita waktu awal menikah. Kita kan di awal menikah itu kan ada perjanjiannya dalam suka dan duka, sakit dan sehat. Nah, itu teh bagus bersama-sama gitu ya. Mengingatkan kembali kan, mengingatkan lagi momen-momen bahagia dulu teh kita kenang kembali, ingat kembali. Jadi bisa kita ulangi. Nah, quality time sama suami istri lah harus ada. Iya. Nah, di dalam janji kita itu kita berjanjinya itu kan bukan di hadapan manusia loh. Kita itu kan berjanji itu di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita diperhadapkan kayak gitu, kita ingat lagi janji kita yang dulu. Kita itu berjanjinya sama siapa? Bukan manusia tapi ke Tuhan gitu. Kitanya meni serius kieu si Ece. Habisnya belajar terinspirasi jadi nanti. Iya kan, benar kan, kita akan mengingat lagi cinta yang mula-mula sama suami kita. Kita romantisan lagi gitu. Nah, gitu. Iya. Jadi intinya kembali lagi kepada kita. Tuntutan ku Abi mengingat kembali mungkin bosan kasih hati. Nah, itu harus wajar diingat kan, lagi. Sekali-kali ngerasa bosan, wajar. Ya kan berjanjinya itu kan ke Tuhan kan, bukan ke manusia. Jadi berjanji suka dan duka, jangan hanya dalam sukanya aja, dalam duka nggak mau gitu ya. Iya, betul. Kalau saya Teteh harus bisa. Iya, Teteh. Jadi ya itu, terima kasih sudah hadir di acara Seblak. Nanti diundang lagi ya Teteh ya, jangan bosan ya. Aduh, nuhun udah mana. Iya. Saya Lena, saya ibu rumah tangga juga bekerja. Saksikan acara Seblak, saatnya mak-mak bicara belak-belakan di YouTube channel Sanggar 21. Ditunggu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.